Halo, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ingin mengingatkan kalian semua untuk mensupport channel ini. Channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Kali aja seram. Namaku Putra, salah satu siswa SMA di kota Bandung. Sejak kecil, aku sangat menyukai kegiatan outdoor, terutama mendaki gunung. Jika sudah memasuki waktu liburan, biasanya aku sering melakukan pendakian. Saat itu, sekolah kebetulan sedang libur. Aku ingat sekali ketika itu aku duduk di kelas 2 SMA. Semua kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan sejenak karena kelas akan digunakan sebagai tempat ujian selama 1 minggu. Libur yang cukup panjang ini membuatku bersantai sejenak dari tugas-tugas sekolah dan memutuskan untuk mendaki salah satu gunung yang cukup terkenal di Jawa Barat. Awalnya aku mengajak teman-temanku untuk ikut mendaki bersamaku. Dari 9 orang yang kuajak, hanya 4 orang yang ikut. Mereka adalah Bowo, Isal, Dimas, dan Safa. Kebetulan, Safa adalah perempuan satu-satunya dalam tim. Pendakian ini merupakan pengalaman pertama bagi Safa. Segala persiapan sudah kami bawa, tenda, logistik, konsumsi, dan tentunya fisik yang cukup sehat dan kuat untuk melakukan pendakian. Titik kumpul kami di Terminal Lewi Panjang. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore, namun Safa belum terlihat datang. Setengah jam kemudian, barulah dia muncul. Setelah semuanya lengkap, kami pun berangkat dan memulai perjalanan. Selama perjalanan, Safa, Isan, dan Dimas banyak bertanya padaku tentang gunung yang akan kami daki. Aku dan Bowo memang suka mendaki, jadi kami cukup tahu medan yang akan kami lewati. Tapi jujur, saat itu kami tidak melakukan riset apapun tentang gunung yang akan kami daki. Aku dengan gampangnya bilang bahwa gunung ini adalah gunung yang mudah dan ramah untuk para pemula. Perjalanan yang cukup panjang membuatku bisa beristirahat sejenak hingga tak terasa. Jam 11 malam kami sampai di Majalengka. Sesampainya di lokasi pendakian, kami sempat kebingungan karena tidak ada yang mau mengantar kami ke base camp dengan alasan medannya cukup sulit dan gelapnya malam. Tiba-tiba sebuah mobil yang ditumpangi oleh seorang bapak-bapak lewat. Melihat kami yang sedang kebingungan, bapak itu pun menghentikan mobilnya dan menawarkan tumpangan ke base camp. Ayo, naik mobil saya, katanya. Karena tak ada pilihan lain, kami pun bergegas menaiki mobilnya. Aku duduk di samping bapak itu dan teman-temanku di belakang. Sepertinya perjalanan kami dimudahkan. Bapak ini mungkin salah satu warga yang tinggal terjauh dari tempat pendakian. Dalam perjalanan menuju base camp, bapak itu bertanya pada kami, "Dari mana ya?" "Kami dari Bandung, Pak. Masih anak-anak sekolah. Lagi libur ya, ngisi liburan mau naik gunung," jawabku. "Cuma berlima aja, Pak," tambah Safa. "Yakin mau naik cuma 5 orang? Atau saya temenin aja tuh biar pas 6 orang," tawar bapak itu. Enggak usah, Pak. Enggak apa-apa. Santai. Saya mah udah biasa naik gunung. Teman saya yang lain sih masih baru, tapi ya bakalan seru lah kayaknya, Pak. Daripada ngerepotin, aman, Pak, jawabku lagi. Entah kenapa bapak itu bertanya seperti itu, ya mungkin hanya basa-basi saja. Dengan jumlah ganjil berlima, memang ada masalah ya kalau naik ke gunung? Tapi aku tidak berpikiran sejauh itu hingga sampailah kami di base camp. Selesai mengantarkan kami, bapak itu pun pergi. Tadinya kami mau langsung mendaki, tapi karena lelah dan sudah terlalu malam, kami memutuskan untuk beristirahat dulu, tidur di salah satu warung yang ada musalanya di sana. Malam pun berlalu. Paginya kami pun langsung memulai pendakian. Aku sebagai leader di depan, Safa, Isal, dan Dimas di tengah, dan Bowo sebagai sweeper yang ada di belakang. Cuaca saat itu cerah membuat kami bersemangat mendaki. Saking semangatnya, Safa sampai menyusulku berjalan jauh di depanku. Pos demi pos kami lalui dengan lancar. Sampai di pos 3, kami istirahat sejenak. "Sabar, Saf, sabar dulu. Santai aja. Puncak masih panjang, masih jauh. Tenaganya diirit-irit nanti capek di tengah perjalanan," kataku. Setelah cukup beristirahat, kami lanjutkan perjalanan ke pos 4. Di tengah perjalanan kami berpapasan dengan kelompok pendaki asal Purwakarta. Bowo bertanya pada mereka bagaimana kondisi di sana di atas. Mereka bilang, katanya semalam tidak bisa tidur karena ada gangguan. Sambil memetikan jari, mereka mengatakan gangguan yang mereka maksud adalah gangguan gaib. Teman-temanku yang baru saja naik gunung mulai terlihat khawatir. "Tenang aja, nggak akan ada apa-apa.
Intinya jangan ngelamun, banyakin doa, jangan sompral. Satu lagi, banyakin minum. Haus, tapi diirit-irit juga. Takut susah air di atas, kataku menenangkan. Pendakian kami ini adalah pendakian santai dan tidak terlalu terburu-buru. Sampai di pos 4, kami mendirikan tenda, karena aku lihat Safa sudah kehabisan tenaga. Cewek satu-satunya di tim kami ini terlihat sangat lelah. Jadi kami memutuskan untuk bermalam di tenda di sana. Setelah mendirikan tenda, kami mengobrol. Tiba-tiba Safa memanggilku. Dia berbisik padaku bahwa dia tiba-tiba menstruasi. Untungnya dia sudah berjaga-jaga membawa pembalut dan kebutuhan lainnya. Namun, dia bingung bagaimana cara menggantinya di gunung, dan lagi, ini pertama kalinya dia naik gunung. Aku bilang, bersih-bersih aja seperti biasa, tapi bekasnya atau yang kotornya jangan dibuang sembarangan. Plastikin aja dulu, jangan dibuang sembarangan lah pokoknya, titipku pada Safa. Malam semakin larut. Beberapa temanku menyiapkan makan malam di luar tenda. Udara tidak terlalu dingin, sejuk saja. Kami memasak dengan tenda yang cukup jauh saat itu. Aku lihat jam menunjukkan pukul 12 malam. Semuanya sibuk memasak kecuali Safa. Tingkahnya agak aneh. Dia memanggil namaku sambil tersenyum lebar. Nah, apa nih Safa? Bukannya bantuin malah ngelihatin, pikirku. Hingga kami selesai makan, dia masih tersenyum melihatku begitu terus sambil terus memanggil namaku. Dan yang lebih heran lagi, Isal, Dimas, dan Bowo seperti membiarkannya saja. Kok Safa ngeliatin terus kah? Si dia ada perasaan-perasaan aneh sih. Tanyaku dalam hati. Sudahlah, setelah makan malam selesai, aku lanjut membersihkan peralatan memasak tepat di belakang tenda. Sementara yang lain, membereskan matras. Setelah pengalaman menegangkan itu, aku dan teman-temanku memutuskan untuk tidak terlalu sering membicarakan kejadian yang kami alami di gunung. Kami berusaha melupakannya dan menganggapnya sebagai salah satu pengalaman seram yang mungkin terjadi ketika berada di alam bebas. Namun, setiap kali kami bertemu, topik ini selalu muncul kembali dalam pembicaraan. Setelah beberapa minggu, rasa takut mulai mereda dan kami bisa kembali ke rutinitas sekolah dengan normal. Tetapi ada satu hal yang masih menggangguku, rasa penasaran tentang siapa sebenarnya pendaki yang kutemui di gunung itu. Apakah dia benar-benar ada, ataukah dia hanya bagian dari halusinasi karena lelah? Suatu hari, ketika aku sedang berada di perpustakaan sekolah, aku menemukan sebuah buku tentang mitos dan legenda di gunung-gunung di Indonesia. Di dalamnya, aku menemukan sebuah cerita yang mirip dengan pengalamanku, tentang seorang pendaki yang hilang di gunung dan sering menampakkan diri kepada pendaki lain yang jumlahnya ganjil. Cerita itu membuat bulu kuduku kembali merinding. Aku sadar, pengalaman yang kualami bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat di balik gunung yang kami daki. Hingga kini, setiap kali aku mendaki gunung lagi, aku selalu memastikan jumlah timku genap. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bagiku dan teman-temanku. Dan meskipun aku masih mencintai aktivitas mendaki, kejadian itu mengingatkanku bahwa alam menyimpan banyak misteri yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Pada akhirnya, pengalaman ini mengajarkanku untuk lebih menghormati alam dan segala isinya. Dan meskipun rasa takut masih ada, keinginan untuk terus menjelajah dan menaklukkan puncak-puncak baru tetap tak pernah pudar. Bagaimanapun, mendaki gunung adalah bagian dari hidupku, perjalanan yang penuh tantangan, keindahan, dan terkadang misteri yang tak terduga. Ada satu cerita yang Malang. Mbak Mini menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000. Tepatnya mendekati momen pergantian tahun dari 1999 menuju milenium tahun 2000. Saat itu, Mbak Mini bekerja di Jakarta sebagai seorang asisten rumah tangga. Jauh-jauh hari sebelumnya, dia sudah merencanakan untuk merayakan tahun baru di Monas, membayangkan suasana yang ramai dengan kembang api dan perayaan lainnya. Bahkan, dia sudah janjian dengan beberapa temannya sesama asisten rumah tangga dan sudah meminta izin dari bosnya, yang akhirnya mengizinkannya. Namun, sekitar seminggu sebelum tahun baru, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mbak Mini didatangi oleh tamu yang masih kerabat dari kampung halamannya di Pemalang. Tamu tersebut membawa kabar yang kurang baik, mengatakan bahwa ibunya di kampung sedang sakit dan sebaiknya Mbak Mini pulang. Meski berat hati karena harus melewatkan perayaan tahun baru yang sudah direncanakannya,
Mbak Mini tahu bahwa ibunya sangat penting. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Pemalang dan memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak bisa ikut merayakan tahun baru bersama mereka. Mbak Mini pun meminta izin kepada bosnya, yang meskipun membutuhkan bantuannya di rumah, tetap mengizinkannya pulang. Dengan berat hati, Mbak Mini naik bus menuju kampung halamannya. Ketika sampai di tempat pemberhentian bus terakhir di Pemalang Selatan, sudah larut malam, sekitar jam 10 dini atau malam. Dari situ, dia harus melanjutkan perjalanan dengan ojek, melewati hutan-hutan yang gelap, penuh pepohonan, yang membuatnya merasa takut. Mbak Mini meminta tukang ojek untuk bercerita sepanjang perjalanan agar ada suara yang menemaninya. Meskipun pikirannya tetap cemas memikirkan kondisi ibunya. Saat tiba di gang kampung, dia melihat bahwa warga yang biasanya ramah, kali ini tampak acuh tak acuh, bahkan sombong. Dia heran, namun tidak menghiraukannya, dan melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia melihat suasana yang aneh. Rumahnya gelap, semua lampu dimatikan. Dia juga melihat seseorang duduk di teras rumahnya, tampak seperti Supri, tetangga sebelah rumah. Mbak Mini menyapa, "Pri, Pri." Namun orang itu diam saja. Ketika dia mengetuk pintu, lampu rumah tiba-tiba dinyalakan dan Supri yang tadi dia lihat menghilang begitu saja. Mbak Mini langsung disambut oleh adik-adiknya yang tampak cemas, dan mereka memberitahukan bahwa ibu mereka sedang sakit parah dan berada di kamar. Ketika masuk ke kamar, Mbak Mini melihat ibunya duduk di pojokan tempat tidur dengan penampilan yang tidak terawat, rambutnya acak-acakan dan terlihat sangat ketakutan. Ibunya terus menggumam, "Bukan aku yang ngambil, bukan aku yang ngambil." Mbak Mini bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Ternyata ibunya dituduh oleh seorang tetangga bernama Ibu Romlah telah mencuri emas seberat 40 gram. Ibu Romlah mendapatkan informasi dari beberapa paranormal yang semuanya mengarah kepada ibunya. Meskipun tidak ada bukti, warga kampung sudah percaya pada tuduhan itu dan ibunya menjadi bahan gunjingan. Ayahnya menjelaskan bahwa mereka telah mengalami banyak gangguan aneh sejak itu, termasuk suara ketokan di pintu tanpa ada orang dan penampakan misterius. Keesokan harinya, Mbak Mini memutuskan untuk melabrak para paranormal yang menuduh ibunya. Dia mendatangi mereka satu persatu, dan meskipun mendapatkan ancaman, Mbak Mini tetap berani dan tidak gentar. Namun, setelah itu, gangguan di rumah semakin menjadi-jadi. Ketika malam tiba, ibunya yang sempat tenang kembali ketakutan dan melihat tangan hitam yang mencoba menariknya dari bawah tempat tidur. Kejadian ini membuat Mbak Mini berpikir untuk mencari bantuan. Dia teringat pada guru ngajinya sewaktu kecil, seorang nenek yang dia anggap pintar dan bisa dipercaya. Meski sang guru tidak paham hal-hal supranatural, Mbak Mini merasa perlu menceritakan masalah ini kepadanya, berharap bisa menemukan solusi. Malam itu gangguan terus berlanjut dengan penampakan, ketuk-tukan, dan bau-bau aneh di rumah. Mbak Mini bertekad untuk menemukan cara menghentikan teror yang dialami keluarganya dan membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi.
bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melingkupi